Masjid Al-Aqsa yang dulunya dikenal sebagai Baitul Maqdis merupakan kiblat sholat umat Islam yang pertama sebelum dipindahkan ke Ka'bah di dalam Masjidil Haram. Umat Muslim berkiblat ke Baitul Maqdis selama 13 tahun selama Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam di Makkah, hingga 17 bulan setelah hijrah ke Madinah. Setelah Rasulullah mendapat wahyu, barulah kiblat dipindah menghadap Ka'bah, di dalam Masjidil Haram Makkah hingga sekarang. Di sisi lain, karena peperangan dan sengketa yang telah terjadi ratusan tahun lalu, Masjidil Aqsa juga dianggap tempat suci bagi kaum Nasrani dan Yahudi. Masjid Al-Aqsa yang kita lihat saat ini, adalah masjid yang dibangun secara permanen oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari Kekhalifahan Umayyah, dinasti Bani Umayyah, pada tahun 66 Hijriah dan selesai tahun 73 Hijriah. Seiring berjalannya waktu, masjid ini mengalami beberapa perpindahan kekuasaan, karena sengketa tiga agama Samawi, yaitu Islam, Nasrani, dan Yahudi. Saat kemenangan umat Kristen pada Perang Salib pertama pada tahun 1099, pengelolaan Masjidil Aqsa lepas dari tangan umat Islam. Jami Al-Aqsa diubah menjadi istana dan dinamakan Templum Solomonis atau Kuil Sulaiman, Salomo, sedangkan Kubah Sarah diubah menjadi gereja dan dinamakan Templum Domini atau Kuil Tuhan. Masjidil Aqsa dikembalikan fungsinya seperti semula setelah umat Islam berhasil mengambil alih kepemimpinan kompleks ini pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah itu, umat Islam mengelola Masjidil Aqsa sebagai wakaf tanpa gangguan hingga pendudukan Israel atas Yerusalem pada 1967. Masjid Al-Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di atas dunia ini setelah Masjidil Haram, Makkah. Selang waktu pembangunan di antara keduanya hingga 40 tahun. Hal ini seperti yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari pertanyaan sahabat Abu Dzar. Wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama diletakkan oleh Allah di muka bumi? Beliau bersabda, Al-Masjid Al-Haram. Abu Dzar bertanya lagi, kemudian apa? Beliau bersabda, kemudian Al-Masjid Al-Aqsa. Berkata Abu Muawiyah, yakni Baitul Maqdis. Abu Dzar bertanya lagi, berapa lama antara keduanya ya Rasulullah? Beliau menjawab, 40 tahun. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Dzar. Pondasi Masjid Al-Aqsa diletakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Dalam kurun waktu sekian lama, bangunan itu rusak dan runtuh dimakan waktu. Areal tanah sekitar Masjid Al-Aqsa juga termasuk ke dalam kawasan masjid tersebut. Nabi Ibrahim alaihi salam beribadah di tanah itu. Ulama terdahulu Ibnul Qayyim Al-Jauzah menyebutkan, Masjid Al-Aqsa dibangun kembali di atas pondasinya oleh cucu Nabi Ibrahim alaihi salam, yakni Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihimussalam. Keturunan berikutnya, yang membangun ulang masjid itu ialah Nabi Daud bin Yakub alaihi salam. Barulah bangunan Masjid Al-Aqsa diperbaharui oleh putra Nabi Daud alaihi salam, yakni Nabi Sulaiman alaihi salam. Mereka para nabi utusan Allah membangun kembali Masjid Al-Aqsa adalah untuk tempat ibadah mendirikan sholat di dalamnya, bukan mendirikan kuil sinagog seperti klaim Yahudi. Seperti disebutkan di dalam hadits tentang Nabi Sulaiman bin Daud yang pernah membangun kembali Baitul Maqdis, sebagai tempat berdoa dan beribadah kepada Allah. Sesungguhnya ketika Nabi Sulaiman bin Daud membangun kembali Baitul Maqdis, ia meminta kepada Allah Azza wa Jalla 3 perkara, yaitu, meminta kepada Allah agar diberi taufik dalam memutuskan hukum yang menepati hukumnya, lalu dikabulkan, dan meminta kepada Allah dianugerahi kerajaan yang tidak patut diberikan kepada seseorang setelahnya, lalu dikabulkan. Serta memohon kepada Allah bila selesai membangun masjid, agar tidak ada seorang pun yang berkeinginan sholat di situ, kecuali agar dikeluarkan, yakni dibersihkan kesalahannya, seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat An-Nasai. Keistimewaan beribadah di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa juga memiliki keistimewaan jika beribadah di sana. Keutamaan-keutamaan ibadah ini dikisahkan dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Sholat di dalamnya 250 kali lipat pahalanya dari masjid lain.
Hadits berikut ini menunjukkan, sholat di Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Masjidil Haram seperti 4 kali sholat di Masjid Aqsa. Sehingga pahala sholat di Masjidil Aqsa setara dengan 250 kali dari masjid lainnya. Dalam hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia menceritakan, kami saling bertukar pikiran tentang mana yang lebih utama, Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Baitul Maqdis, sedangkan di sisi kami ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, satu sholat di masjidku lebih utama dari 4 sholat padanya, dan ia adalah tempat sholat yang baik. Hampir-hampir tiba masanya, seseorang memiliki tanah seukuran kekang kudanya. Dalam riwayat lain, seperti busurnya, dari tempat itu terlihat Baitul Maqdis lebih baik baginya dari dunia seisinya. Hadis riwayat Ibrahim bin Tahman. 2. Masjid Al-Aqsa tempat itikaf yang utama. Keistimewaan sholat di Masjidil Aqsa selanjutnya adalah menjadi tempat itikaf yang utama. Itikaf yang paling utama dilakukan oleh seorang muslim adalah di salah satu dari 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Di dalam hadits disebutkan, tidak ada itikaf yang utama kecuali di 3 masjid, Masjid Madinah, yaitu Masjid Nabawi, Masjid Makkah, yaitu Masjidil Haram, dan Masjid Ilya, yaitu Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan At-Tabrani. 3. Masjid Al-Aqsa tempat ziarah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Keistimewaan lainnya adalah Masjidil Aqsa sebagai tempat ziarah atau berkunjung yang dianjurkan oleh Rasulullah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak dikerahkan melakukan suatu perjalanan kecuali menuju 3 masjid, yaitu Masjid Al-Haram di Mekah, dan masjidku, Masjid An-Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dengan dasar hadits ini, Masjid Al-Aqsa merupakan tempat kunjungan yang mulia. Maka sangat dianjurkan untuk berziarah ke sana, sholat di dalamnya, dan mengetahui secara mendalam tentangnya. Begitu mulianya berziarah ke Masjid Al-Aqsa tersebut, hampir seluruh sahabat utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkunjung ke sana. Beberapa di antaranya yaitu Umar bin Khattab, Abu Hurairah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Ubaidah bin Jarrah, Muaz bin Jabal, Bilal bin Rabah, Khalid bin Walid, dan masih banyak lainnya. Komplek Masjidil Aqsa lebih dikenal dengan Al-Haram Asy-Syarif yang artinya, tanah suci yang mulia oleh orang Islam, dan Bait Suci oleh orang Yahudi. Terdapat batu suci di dalamnya yang sering disebut Baitul Maqdis oleh orang Islam. Pada zaman Rasulullah, masjid ini masih berupa kuil, Temple Mount, yang merupakan tempat suci kaum Yahudi dan Nasrani. Kompleks dengan luas 144.000 meter persegi ini memiliki banyak tempat atau situs yang disucikan oleh 3 agama samawi di dalamnya. Antara lain bangunan Masjid Al-Aqsa, yaitu bangunan berkubah biru, kubah sakroh, bangunan berkubah emas, Dome of the Rock. Dalam Dome of Rock ini saat Khalifah Umar bin Khattab, ditemukan sebuah batu hitam bernama Sakroh Muqaddasah sebagai tempat pijakan Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra Miraj menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah sholat. Nabi Muhammad diangkat ke Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra Miraj dari tempat ini, setelah sebelumnya dibawa dari Masjid Al-Haram di Mekah. Terdapat 2 bangunan pada kompleks Al-Haram Asy-Syarif, yaitu Masjidil Aqsa itu sendiri dan Dome of Rock atau lebih dikenal dengan Kubah Sakroh. Tapi Dome of Rock inilah yang sering salah disebut sebagai Masjidil Aqsa oleh masyarakat umum. Dome of Rock merupakan kubah batu berwarna emas yang berbentuk oktagonal yang dibangun oleh Khalifah Abdul Malik pada masa dinasti Umayyah. Awalnya Khalifah Abdul Malik membangun Dome of Rock terlebih dahulu di kompleks Al-Haram Asy-Syarif, dan kemudian putranya, Walid membangun Masjidil Aqsa. Sebenarnya Dome of Rock bukanlah sebuah masjid, tetapi sebuah tempat suci. Bentuk kubahnya menyerupai Hagia Sophia di Konstantinopel yakni Istanbul sekarang, sedangkan jalannya yang melingkar mengingatkan kita pada tawaf yaitu berjalan mengelilingi Ka'bah di Mekah saat beribadah haji atau umroh.
Dome of Rock terletak sekompleks dengan Masjidil Aqsa. Sebenarnya bangunan ini tidak berfungsi sebagai tempat ibadah. Kita tidak tahu apa tujuan Khalifah Abdul Malik membangun bangunan ini. Banyak yang berpikir bahwa bangunan itu adalah lambang kesuksesan dan kemewahan sang Khalifah itu sendiri. Setelah selesai dibangun, kubah batu memiliki daya tarik yang luar biasa bagi umat Muslim dan umat non-Muslim. Kubahnya yang berwarna emas berkilau saat diterpa sinar matahari dengan mudah ditemukan di tengah-tengah kota Yerusalem. Dome of Rock bisa disejajarkan dengan kuil yang dibangun Sulaiman dan Herod, sebagai salah satu bangunan sakral paling sukses yang pernah dibangun. Dan pada abad ke-21 Dome of Rock telah menjadi simbol kewisataan sekular tertinggi, tempat suci dari kebangkitan kembali Islam dan lambang nasionalisme Palestina. Seiring dengan perkembangan zaman, daya tarik Dome of Rock lebih besar dari Masjidil Aqsa itu sendiri sehingga banyak yang salah mengira bangunan Masjidil Aqsa adalah kubah batu itu sendiri. Kedua bangunan itu memang berada dalam satu kompleks tetapi keduanya memiliki fungsi, arti, dan sejarah yang berbeda. Wallahu a'lam. Sumber referensi: Jerusalem, The Biography oleh Sion Montefiore. Edisi Bahasa Indonesia diterbitkan oleh penerbit Alfabet tahun 2012. Wikipedia.org. Gambar dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat. Amin.